Kalau ada yang manggil, kita keluarin. Kalau yang nggak ada, kalau nggak ada yang manggil ya di rumah aja gitu, taruh. Kalau bisa dipertahankan gitu, jangan sampai hilang. Kalau sebelum kita lahir juga alat ini memang udah ada. Nama saya aslinya Usnadi, panggilannya Japil. Lahir Tangerang, ya paling ada 3 tahunan dah. Kalau punya perabotan mah 5 tahunan gitu. Banyak, iya. Sekarang aja yang nonton mah tukang-tukang film-film juga yang nonton. Kalau dulu mah banyak yang nonton. Kadang-kadang kita juga sampai nggak dapat tempat duduk, gitu kan. Apa dagang, ada yang dagang koran apa gitu, macam-macam ada banyak dah. Ya sampai pagi, kadang-kadang tidur di tengah bulak. Kita diajak sama almarhum Bang Goyas, tukang bakso. Diajak udah siap film terus, meriah. Setiap di mana Pondok Kacang pergi kemana aja nyampe. Awal mulanya ya gimana ya, namanya hobi gitu kan. Lama kelamaan nah baru saya pengen punya itu traktor gitu. Nah, akhirnya saya punya sendiri gitu. Tahun 97 sampai sekarang. Ya prosesnya mah ngikut temen kan, kayaknya enak juga nih punya perabotan begini kan. Ya akhirnya ya belilah gitu kan, daripada ngikut terus kan. Ada komunitasnya banyak, PLTI, PLTB banyak, PLTB Bekasi ada, PLTB Tangsel ada. Masih ingatkah dengan sebuah layar besar membentang di tengah-tengah lapangan dan memutar film-film hits pada masanya? Kenangan indah layar tancap ini berjaya sekitar tahun 1970-an hingga awal 1990-an. Biasanya, layar lebar berwarna putih ini membentang di lapangan di antara kedua tiang bambu lalu ditancap di tanah. Kemudian, sorotan lampu dari proyektor yang menghubungkan gambar dapat dinikmati masyarakat hingga dini hari. Meski pada tahun 60-an, di ibu kota juga sudah mulai dibangun bioskop-bioskop komersil yang dinamakan Metropol. Namun menurut sebagian orang, tidak dapat terjangkau lantaran harus bayar. Ya daerah mana, ya tergantung yang manggil gitu. Kebanyakan mah di kampung sendiri gitu. Kalau kampung-kampung jauh ya kan namanya orang udah banyak yang punya kan begitu. Oh yang enggak setiap acara semua sih, kadang-kadang ya kalau kita lagi iseng pengen nyetel di rumah ya kita nyetel gitu. Kalau dulu penonton banyak, kalau sekarang agak kurang. Masyarakat khususnya yang minim hiburan seperti di desa lebih memilih menonton layar tancap. Di masa kejayaannya, layar tancap menjadi ajang pamer dan bergengsi, seperti pada acara 17 Agustusan, Tahun Baru, hingga menggelar acara hajatan. Kalau film lama, ya tahun-tahun ya film lama semua gitu. Kalau film baru mah di sini nggak ada. Kalau film baru mah ya kebanyakan karena udah LCD semua, jadi jarang dapetin gitu. Walaupun ada juga mahal. Ya kalau saya sih nggak bisa bedain ya, namanya ya bisa juga enak ini, ya bisa juga ya tergantung orangnya juga sih yang pada nonton gitu. Kalau dulu acaranya ya orang sunatan
kawinan gitu, orang pesta, nah itu kebanyakan. Dulu kan cuma ada film, dangdut belum ada. Iya, dulu film aja. Dulu ada film, paling jaipongan, dangdut belum ada. Paling film, kebanyakan film India tuh, ya kan? Film India kebanyakan dulu. India terus sama film Bima tuh kan. Kalau yang berkesan ya enakan ini, jadi semuanya kita juga kerja gitu, maksudnya 2 film begini kan kita bawa temen juga kerja. Bahwa dia juga bisa nyetel, saya juga nyetel gitu. Yang nggak tentu sih ya, kadang-kadang bisa sebulan 2 kali, sebulan 4 kali. Itu juga jarang kalau seandainya ya kalau acaranya sesuai sama kita buat nyewa film, ya bisa gitu. Ada yang kebanyakan kan dulu bioskop keliling namanya kan. Layar tancap menjadi hiburan primadona antar desa yang melegenda. Tak hanya karena hiburan gratis, tetapi juga sebagai ajang kopi darat, berkumpul bersama teman-teman, dan juga dapat menikmati jajanan tradisional pada masanya. Namun kini, sepertinya layar tancap hanya tinggal kenangan, seiring dengan kemajuan teknologi digital yang semakin maju. Kalau saya jam 1 habis lah, setengah 1-an habis. Durasinya paling lama setengah 1 habis. Itu minimal 2 film, 2 judul. Sekitar jam 8-an, jam 8. Pemutarannya kalau saya dulu jam 8 ya. Setengah 8, jam 8, nah itu. Membentangkan layar tancap bukan hanya soal melestarikan budaya, melainkan juga mengenang apa yang dulu pernah kita lalui. Sejatinya, layar tancap dipopulerkan ketika masa penjajahan Jepang. Mereka menggunakan layar tancap sebagai sarana propaganda. Namun lambat laun berubah menjadi sarana hiburan bagi sebagian besar rakyat Indonesia kala itu. Ya kalau ini memang dari zaman engkong kita, ya mak kita, ya mak zamannya ini. Jangan kalau bisa jangan sampai kita hilangin gitu. Kadang-kadang apa dari tuan rumah minta film India, apa film nasional gitu. Ada buat penyewa tempatnya ada. Kalau saya tahu di daerah saya ya ada 4. Ya kalau sana ya misalnya kayak palaan macet apa gitu ada aja, ini namanya barang yang dipakai kan ada aja yang rusak gitu. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dari zaman dulu hingga saat ini, film adalah salah satu hiburan masyarakat yang paling laris dan paling meriah. Dari filmlah kita bisa melihat berbagai macam hal yang ada di dunia ini, meski dalam bentuk fantasi. Kalau sekarang mah dari jam 8 sampai jam 2 paling, nggak pagi. Kalau dulu kan bisa 5 judul, kalau sekarang paling 2 judul, 3 judul. Dulu kan sampai pagi sampai jam 4, dari kita mulai jam 8 sampai jam 4 pagi. Nah, kalau sekarang paling jam 2 udah nutup. Berbeda dengan saat ini. Kalau sekarang, kita mungkin bisa dengan mudah mengakses film dari berbagai macam cara. Dulu cuma ada satu cara. Itu pun harus ramai-ramai. Ya, dengan mengadakan layar tancap, saat bubaran, selesai nonton, orang-orang terlihat bahagia. Mereka dulu dengan kendaraan sederhana seperti sepeda ontel, dan bahkan banyak yang jalan kaki terlihat puas hidupnya. Kalau awalnya dulu nonton film dulu bareng sama teman-teman ya kan, berangkat bisa 10 orang berangkat, daerah mana pergi, nah itu. Nah sambil nyari cewek kan, ada tuh ketemu cewek, nah itu kata teman-teman, namanya nonton ya kan di mana aja nyampe kita, daerah Perigi, Pondok Kacang, Jurang Manggu sampai Joglo nyampe, iya jauh-jauh.
Nostalgia jadul, nonton film di layar tancap, lapangan yang berkesan. Dulu masyarakat kampung bisa hidup sederhana nan bahagia, mampu menghibur diri secara bersahaja dan rukun tentram. Ya alhamdulillah ada juga yang nonton mah rame. Oh kalau saya itu biasa kalau gitu saya main di rumah. Iya kebetulan di rumah juga ada lapangan tanah kosong gitu. Kalau berangkat nganterin unit paling pagi jam 10. Ya hampir 1,5 jam lah kita ngerapiin semua dan nyusun apa gitu. Ya pengennya mah kalau ada rezeki ya begitu, pengen nambah sama gitu. Bayangkan, sekarang kita udah bisa menonton film di bioskop dengan format 3D sampai dengan efek 4D yang bikin kita berasa mengalami aksi-aksi di dalam layar. Nonton film di rumah pun juga bisa lewat platform penyedia video streaming. Sebenarnya, layar tancap masih bisa dipertahankan. Setidaknya buat acara-acara khusus seperti festival, bazar, dan lain sebagainya. Memang fungsinya bakal berubah. Segala hal pasti bakal berubah. Kecuali perubahan itu sendiri. Ya kayak gini. Kalau melestarikan budaya Bisbar, kalau kita kan di kampung nih bioskop keliling gitu ya kan, intinya bioskop keliling. Kalau kita yang namanya hobi ya kan, namanya hobi kita. Nah itu namanya hobinya di 35, di 16 mili, di 35, nah itu emang hobi. Kalau kita kan dari tahun 97 sampai sekarang tahun 2022 ya kan, nah itu sampai sekarang. Kelas 1 SMP udah ikut muter film saya. Kalau buat 16 mili sama 35 ya bedanya ya antara kalau buat film 35 ya kemarinnya masih banyak film India atau kayak film-film Mandarin masih banyak. Kalau buat 16 mili mungkin ada film nasional doang gitu. Berry Prima, Mandarin, nah terus film India tuh. Ya gimana ya kalau film baru mau sekarang mau ya dikatakan ya udah kebanyakan LCD ya sekarang ya yang ngikutin yang apa udah ada aja. Kalau kita yang main-main baru gitu gimana ya? Kalau sekarang mah kan apa namanya unit 35 kan udah lama gitu ya, udah gak jadul. Nah itu sekarang kalau kita apa sih namanya kalau di unit 35 emang hobi gitu ya, ya gimana paling kalau ya namanya hobi ya paling kita kalau ada yang manggil kita keluarin, kalau yang nggak ada, kalau nggak ada yang manggil ya di rumah aja gitu taruh. Sama yang punya alat atau 35 begini ya kalau bisa dipertahankan gitu, jangan sampai hilang. Kalau sebelum kita lahir juga alat ini memang udah ada, kalau bisa harus dipertahankan gitu. Jangan sampai hilang begitu aja gitu. Soalnya dari zaman kong kita, emak kita ya emang begini. Layar tancap tentu akan kalah dibandingkan sama bioskop yang makin canggih. Tapi setidaknya, apa yang pernah jadi bagian sejarah di negara kita tak akan hilang.